Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Habibati fil a'zana wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjidil Aziz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat maghrib secara berjamaah, kemudian menanti salat isya sembari menuntut ilmu, mempelajari kisah kehidupan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Islam pada zaman Khulafa Rasyidin. Hibadi fil a'zallah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Khalifatul Tsani, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana latar belakang beliau, bagaimana sifat-sifat beliau. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana kepemimpinan beliau dan juga kebijakan-kebijakan apa saja yang beliau ambil, amalan-amalan apa saja yang beliau lakukan tatkala beliau ditunjuk sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu dari amalan beliau atau salah satu dari kebijakan yang beliau ambil yang memiliki pengaruh besar untuk sejarah peradaban kaum muslimin, sejarah Islam dan kaum muslimin adalah irsalul juyush awil futuhatil islamiyah, mengirim pasukan-pasukan atau pembebasan Islam, pembebasan negeri-negeri dari kesyirikan menuju Islam, dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya Islam, yang sebelumnya telah dimulai futuhat tersebut dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tatkala kita membahas futuhat Islamiyah fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq, pembebasan-pembebasan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kita sudah mengetahui bahwasannya rencana pembebasan-pembebasan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq menuju ke dua arah, yaitu ke arah timur dan ke arah barat. Ke arah timur beliau mulai dari negeri-negeri yang bertetanggaan dengan Jaziratul Arab, kemudian dilanjutkan ke negeri-negeri Persia, negeri-negeri di bawah kepemimpinan Persia, dan sampai beliau sempurna menaklukkan wilayah Irak di sebelah timur atau di sisi timur dari pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Kemudian adapun di sebelah barat, Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk menaklukkan wilayah Syam yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan kurang lebih 4 atau 5 pasukan yang beliau kirimkan menuju negeri Syam ke wilayah yang berbeda-beda. Beliau radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Al-As, kemudian pasukan lain dipimpin oleh Abu Ubaidah, pasukan yang lainnya dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah yang memiliki mimpi bahwa kaum muslimin berhasil membebaskan negeri Romawi. Kemudian pasukan yang keempat dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in.
Selanjutnya, tatkala mereka sampai di wilayah-wilayah Syam yang diperintahkan oleh Abu Bakar, mereka mendapati kekuatan pasukan Romawi begitu besar, begitu dahsyat, sehingga kemudian mereka alih-alih berperang di berbagai wilayah secara terpisah, mereka kemudian berkumpul di satu titik, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan mereka untuk berkumpul di wilayah Yarmuk, Kemudian beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengirimkan surat kepada Khalid ibn al-Walid yang saat itu berada di daerah Irak, tepatnya di kota Hirah, untuk bergegas menyusul pasukan kaum muslimin yang beliau kirimkan menuju wilayah Syam, membantu mereka. Dan Abu Bakar menjadikan Khalid ibn al-Walid tatkala beliau sampai di wilayah Syam sebagai Amirul Umara atau Al-Amirul A'zam lil Junud Al-Islamiyah fi Syam. Abu Bakar As-Siddiq menugaskan Khalid sebagai pemimpin tertinggi bagi seluruh pasukan kaum muslimin yang berada di wilayah Syam. Maka kemudian Khalid ibn al-Walid bersama dengan pasukan kaum muslimin, mereka berhasil membuka kota Busra. Selanjutnya terjadi peperangan di antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan Romawi di wilayah Ajnadin, dan kita telah bahas pertempuran atau pembebasan tersebut pada pertemuan sebelumnya. Hibadi fillah azallahu wa iyyakum. Beranjak dari wilayah Ajnadin, pasukan kaum muslimin kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk berkumpul di wilayah Yarmuk sebagaimana diperintahkan oleh khalifah pada saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka menuju ke Yarmuk, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, sehingga kemudian kepemimpinan kaum muslimin, kepemimpinan tertinggi kaum muslimin pada saat itu beralih pada seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengambil kebijakan melanjutkan futuhat Islamiyah, pembebasan negeri-negeri menuju kepada Islam yang dahulu telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan menyempurnakan rencana pembebasan tersebut. Hibati fillah azallahu wa iyyakum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengambil satu kebijakan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua maupun pertanyaan bagi pasukan kaum muslimin pada saat itu, di mana beliau radhiyallahu anhu tatkala beliau memimpin kaum muslimin, beliau mengirimkan surat untuk kaum muslimin yang berada di wilayah Syam, mengabarkan kepada mereka bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah wafat. Kemudian kepemimpinan digantikan oleh beliau Umar bin Khattab, dan bersama dengan surat tersebut pula beliau menanggalkan kepemimpinan Khalid ibn al-Walid yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin tertinggi di kaum muslimin wilayah Syam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikan Khalid ibn al-Walid dengan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah yang dahulu sebelum kedatangan Khalid, beliau merupakan pemimpin utama untuk pasukan kaum muslimin yang berada di wilayah Syam. Ini adalah kebijakan dari seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hibati fillah azza wa iyyakum. Pasukan kaum muslimin pada saat itu mereka sedang bertolak menuju wilayah Yarmuk, dan Yarmuk adalah sebuah tempat yang berada di wilayah utara saat ini, wilayah utara negeri Jordania dan wilayah selatan negeri Suriah.
kurang lebih berada di daerah perbatasan antara Jordania dan juga Suriah. Pasukan kaum muslimin bertolak ke wilayah Yarmuk dan jumlah mereka pada saat itu kurang lebih antara 36.000 pasukan melawan 36.000 pasukan sampai 40.000, antara 36.000 sampai 40.000 pasukan di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid, di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Adapun orang-orang Persia, orang-orang Romawi, setelah kekalahan yang mereka derita di wilayah Ajnadin, mereka kemudian kembali mengumpulkan pasukan, kembali mengumpulkan kekuatan. Mereka melaporkan kekalahan tersebut kepada kaisar mereka, Kaisar Heraklius, dan Heraklius kemudian mengumpulkan pasukan yang jumlahnya begitu besar, yang jumlahnya begitu banyak untuk melawan pasukan kaum muslimin, sampai terkumpul setidaknya 240.000 pasukan. Bayangkan 240.000 melawan 36.000 atau 40.000, kurang lebih 1:6. Jadi satu pasukan kaum muslimin itu harus melawan 6 orang. Ya, kalau pasukan kaum muslimin semuanya kayak Khalid, semuanya kayak Umar bin Khattab, semuanya kayak Al-Qa'qa' bin Amr. Tidak, pasukan kaum muslimin yang beragam, yang bermacam-macam kekuatan mereka, jumlah mereka 36 sampai 40.000 melawan pasukan orang-orang Romawi yang jumlahnya 240.000. Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Pasukan Romawi tidak hanya berasal dari orang-orang Romawi saja, akan tetapi mereka memiliki sekutu dari orang-orang Arab, Daulah Ghasasinah, Daulah Ghasasinah yang mana mereka merupakan penduduk wilayah Jordan, penduduk wilayah Jordan yang berasal dari suku Arab yang beragama Nasrani, berasal dari suku Arab yang beragama Nasrani. Mereka enggan untuk memeluk agama Islam, mereka pun tidak menolong kabilah mereka dari bangsa Arab sendiri, yang mana mereka merupakan kaum muslimin, akan tetapi mereka bersekutu dengan orang-orang Romawi. Pasukan Ghasasinah, mereka dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Jabalah ibnul Aiham. Jabalah ibnul Aiham. Adapun pemimpin tertinggi dari pasukan Romawi yang melawan kaum muslimin pada peperangan Yarmuk adalah Theodor, atau kalau dalam bahasa Arab disebut Tadhariq atau Theodor. Dia merupakan saudara dari Kaisar Heraklius, saudara dari Kaisar Heraklius. Pasukan Romawi yang telah bersekutu dengan Daulah Ghasasinah, mereka kemudian berjalan menuju ke wilayah Yarmuk, dan pasukan kaum muslimin telah sampai terlebih dahulu di daerah Yarmuk. Pasukan orang-orang Romawi mereka sampai belakangan di wilayah Yarmuk. Kemudian mereka, pasukan orang-orang Romawi, mereka turun di sebuah tempat yang kemudian dijadikan tempat perkemahan mereka, di mana tempat tersebut merupakan sebuah lembah yang disebut dengan Waqusah, sebuah lembah di wilayah Yarmuk yang disebut dengan Waqusah, di mana tempat tersebut dikelilingi oleh sungai, dikelilingi oleh pegunungan, dan juga dikelilingi oleh danau yang besar. Jadi Jibal Rum, pegunungan Romawi, kemudian di sebelahnya ada pula Bahirah Tabariyah, danau Tabariyah, dan di sebelahnya ada pula sungai yang
mengelilingi tempat tersebut, lembah yang dijadikan tempat berkemahnya pasukan Romawi. Tatkala melihat hal tersebut, Amr bin al-As melihat pasukan orang-orang Romawi singgah di tempat tersebut, menjadikan lembah tersebut sebagai lembah tempat persinggahan mereka, tempat perkemahan mereka. Amr bin al-As pun merasa bergembira, optimis bahwa pasukan kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Beliau mengatakan, laqad husiratir rum wa qalla mahsurun an ya'tiya bin nasri. Orang-orang Romawi itu telah terkepung karena mereka telah terkepung oleh sungai, pegunungan, dan juga danau. Mereka telah terkepung. Wa qalla an ya'tiya mahsurun bin nasr. Dan sangat jarang sekali orang-orang yang telah terkepung mendapatkan kemenangan. Amr bin al-As optimis bahwa pasukan kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan pada perang Yarmuk tersebut. Hebati fillah azallahu wa iyyakum. Sesampainya di wilayah Yarmuk, pasukan kaum muslimin kemudian mengatur kekuatan di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ibn al-Walid memiliki sebuah strategi baru di dalam peperangan yang beliau lakukan pada saat perang Yarmuk, di mana beliau membagi pasukan kaum muslimin menjadi 36 atau 40 pasukan. Membagi pasukan kaum muslimin ke dalam pasukan-pasukan kecil yang terpencar di berbagai sisi. Khalid ibn al-Walid membagi pasukan kaum muslimin menjadi 36 atau 40 pasukan, yang masing-masing pasukan kecil dipimpin oleh seorang pemimpin, dan pemimpin dari pasukan-pasukan kecil tersebut dipimpin oleh beberapa pemimpin, beberapa panglima yang memimpin masing-masing sisi. Jadi ada pasukan-pasukan kecil yang berada di wilayah depan, pasukan-pasukan kecil yang berada di sayap kanan, pasukan-pasukan kecil yang berada di sayap kiri, pasukan-pasukan kecil yang berada di jantung pertahanan, dan pasukan-pasukan kecil yang berada di belakang. Ini adalah strategi yang diletakkan oleh seorang Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Beliau menjadikan kepemimpinan para pasukan-pasukan tersebut di bawah kepemimpinan panglima-panglima yang masyhur, panglima-panglima yang terkenal dengan keberanian dan juga ketangguhan mereka di dalam peperangan, di dalam medan pertempuran. Beliau menjadikan kepemimpinan di antaranya kepada Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, Amr bin al-As, panglima-panglima yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Syurahbil bin Hasanah, Amr bin al-As, Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahl, dan beliau sendiri Khalid ibn al-Walid berada di wilayah garda terdepan dari pasukan kaum muslimin. Kemudian terjadilah beberapa hal sebelum pertempuran tersebut berkecamuk. Di antaranya adalah surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sampai kepada Abu Ubaidah, di mana Khalid ditanggalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kepemimpinan tertinggi dan digantikan oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah, beliau bukanlah seorang yang menginginkan kepemimpinan. Beliau bukanlah seorang yang muhibbun lirriasah, yang gila akan kepemimpinan. Beliau melihat bahwa saat itu merupakan saat-saat yang genting di mana perang akan berkecamuk. Bagaimana apabila perang yang sudah dicanangkan oleh Khalid
strategi yang telah dibuat oleh Khalid. Pasukan kaum muslimin sudah siap menghadapi pasukan orang-orang Romawi dengan strategi yang telah diatur oleh seorang Khalid. Bagaimana jadinya apabila beliau kemudian tiba-tiba menggantikan kepemimpinan kaum muslimin? Maka Abu Ubaidah, beliau pun menyembunyikan surat tersebut, menyembunyikan surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dari Khalid ibn al-Walid, bahkan dari pasukan kaum muslimin yang lainnya, sehingga diharapkan pasukan kaum muslimin akan tetap bersatu padu di bawah kepemimpinan Khalid. Barulah kemudian nanti setelah peperangan usai, Abu Ubaidah akan mengabarkan berita tersebut kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa anus sahabat ajma'in. Hibati fil a'azzallahu wa iyyakum. Di antara kejadian yang lainnya adalah kejadian yang begitu mencengangkan, di mana ada salah seorang panglima milik orang-orang Romawi, bahkan panglima yang memimpin garda terdepan pasukan Romawi, yang bernama George bin Tadheraq. George bin Tadheraq, atau gimana ya bacanya dalam bahasa Arab ya, bahasa Romawi. George kalau bahasa Arab tuh dibilangnya Jurjah atau George bin Theodor, bolehlah disebut Theodor atau Tadheraq, yang mudah saja. George, mudah sebutnya George. George adalah panglima yang memimpin pasukan di garda terdepan orang-orang Romawi, pasukan Romawi. Sebelum perang berkecamuk, George terlebih dahulu mendatangi Khalid. Ia menanyakan bahwa pemimpin tertinggi, panglima kaum muslimin adalah Khalid ibn al-Walid, yang memiliki julukan Saifullah, si pedang Allah. Maka George pun ingin bertemu dengan Khalid, berbincang dengan Khalid. Maka Khalid pun datang untuk menemui George. Pada awalnya yang dikira oleh pasukan kaum muslimin akan terjadi duel antara Khalid dengan George. Akan tetapi bukan itu yang diinginkan oleh George. Yang diinginkan oleh George adalah berdiskusi terlebih dahulu dengan Khalid ibn al-Walid, menanyakan beberapa hal. Apa yang ditanyakan oleh George? George menanyakan kepada Khalid, Khalid, aku ingin bertanya kepadamu, tolong jawab dengan jujur, karena tidak pantas bagi seorang yang merdeka untuk berbohong, dan tidak pantas bagi seorang yang merdeka untuk menjadi seorang pengecut, berkhianat, menjadi seorang pecundang, menyembunyikan kebenaran dengan berdusta. Maka Khalid pun mempersilahkan kepada George, apa yang ingin kamu tanyakan, aku akan menjawab dengan jujur, dan aku tidak akan menyembunyikan apapun. Kata George, engkau adalah seorang panglima yang dijuluki sebagai Saifullah, si pedang Allah. Apakah Allah itu menurunkan pedang kepada nabi kalian, kemudian nabi kalian memberikan pedang tersebut kepadamu, sehingga kemudian di setiap peperangan yang engkau ikuti, engkau mendapatkan kemenangan, engkau selalu menang dengan pedang yang diberikan oleh nabi kalian tersebut? Ini pertanyaan dari George. Maka Khalid mengatakan, bukan begitu. Kata Khalid. Lalu bagaimana? Khalid kemudian menceritakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami semua. Maka di antara kami ada orang-orang yang membenarkan kenabian beliau. Di antara kami ada pula orang-orang yang mendustakan beliau. Dan aku, kata Khalid, termasuk orang-orang yang mendustakan beliau.
sehingga kemudian aku ikut memerangi beliau. Kata Khalid ibn Walid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang memiliki hati dan ubun-ubun kami. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah kepada kami, dan kami pun kemudian bergabung bersama dengan orang-orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku pun ikut berperang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan kepadaku dengan mengatakan, anta saifullah al-maslul ala al-kuffar a'da'illah. Engkau adalah salah satu pedang Allah yang terhunus untuk mereka orang-orang kafir, para musuh-musuh Allah. Sehingga kemudian dengan julukan tersebut aku memerangi orang-orang kafir di garda terdepan, dan aku dengan berani, dengan lantang memerangi mereka orang-orang yang memusuhi Islam. Dengan begitulah aku mendapati julukan Saifullah, kata Khalid. Sudah masuk waktu Isya. Kita salat Isya terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan selepas Isya biidznillah taala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hibati fillah, azallahu ayyakum. Tadi saya sempat lihat di Google, jadi namanya dalam bahasa Latin itu Georgius Theodorus. Nah, itu namanya George, Georgius Theodorus. Khalid ibn Walid kemudian berdiskusi dengan George. George menanyakan bagaimana bisa seorang Khalid mendapati julukan Saifullah, si pedang Allah. Setelah Khalid ibn Walid menjawab, kemudian George menanyakan pertanyaan yang kedua. Kata George, ila ma tad'un, apa yang kalian serukan, apa yang kalian dakwahkan, mengapa kalian sampai bersikukuh jauh-jauh datang kemari memerangi kami, berjihad, perang melawan kami orang-orang Romawi? Apa sih yang kalian dakwahkan itu apa? Maka kata Khalid, ila syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kami menyeru hanya kepada syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kepada agama Islam. Lalu George kembali bertanya, kalau kita nggak mau ikut dakwah kalian, kenapa? Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Kata Khalid, kalau kalian tidak mau mengikuti dakwah kami, kalian harus membayar jizyah. Alaikumul jizyah wa namna'ukum. Kalian wajib membayar jizyah dan kami akan membela kalian, menjamin keamanan kalian. Kata Khalid, kalau nggak mau masuk Islam, nggak mau bayar jizyah, kata Khalid, inilah yang akan kami lakukan. Kami akan memerangi kalian. Lalu George bertanya akibat sebaliknya, bagaimana kalau kami mengikuti dakwah kalian hari ini? Kami hari ini ikut ajakan kalian masuk ke dalam agama Islam. Kata Khalid, maka kamu di mata Allah sama seperti kami semua. Sama seperti kami semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata George, lah, bukannya kalian itu sudah terlebih dahulu masuk Islam? Lalu bagaimana bisa kami sama kalau kami masuk Islam hari ini? Bahkan Khalid mengatakan sama dan bahkan lebih baik,
kata Khalid, kalian yang masuk Islam hari ini lebih baik daripada orang-orang yang masuk Islam dulu. George pun heran, kok bisa? Maka Khalid menjawab, karena dulu kami itu bertemu dengan Nabi SAW. Kami melihat bukti-bukti kebenaran kenabian Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya memperlihatkan kepada kami mukjizat dan keajaiban yang tidak masuk di akal pikiran, sehingga kemudian ketika kami melihat hal tersebut, kami meyakini kebenaran Nabi SAW. Kalian, kalau seandainya kalian masuk Islam hari ini, kalian itu masuk Islam bukan karena melihat mukjizat tersebut dengan nyata. Kalian masuk Islam dikarenakan keyakinan dan niat yang bersih, niat yang suci dari kalian untuk menerima agama Islam. Maka kalian lebih baik daripada kami semua. Maka George kemudian mengatakan, ya sudah, kalau begitu ajarkan kepada saya Islam. Bagaimana cara saya memeluk agama Islam? Lalu Khalid mengajak George untuk masuk ke dalam tenda beliau, kemudian mengambil air wudhu dan mengajak George untuk sholat 2 rakaat. Selanjutnya George berbalik arah, yang tadinya merupakan panglima di garda terdepan pasukan Romawi, saat ini bersama dengan pasukan kaum muslimin di garda terdepan bersama dengan Khalid ibn Walid. Bayangkan bagaimana mental orang-orang Romawi. Ini panglima tertinggi atau panglima terdepan mereka yang dahulu membela mereka, sekarang berbalik melawan mereka. Kejadian yang lain sebelum peperangan berkecamuk adalah percakapan antara Khalid dengan salah satu panglima yang lain yang bernama Bahan atau Fahan, salah satu panglima pasukan Romawi yang merupakan pemimpin negeri Armenia. Fahan atau Bahan, karena di bahasa Arab itu tidak ada huruf P, makanya terkadang ditulis Fahan atau Bahan. Bahan mengatakan kepada Khalid, kata Bahan, kami itu tahu kamu itu jauh-jauh dari Arab datang ke sini karena kelaparan kan? Karena kalian miskin kan? Ya sudah, kami akan berikan kepada kalian uang, kami akan berikan kepada kalian pakaian, kami akan berikan kepada kalian makanan, pulang saja kalian sana. Kami akan kasih itu semua. Harta berupa makanan, uang dan pakaian kami akan berikan. Tahun depan silakan datang ke sini lagi, kami akan berikan lagi. Kata Fahan, udah kalian pulang aja, kami kasih apa yang kalian mau. Lalu Khalid mengatakan, sesungguhnya bukan itu semua yang membuat kami keluar sampai ke negeri kalian. Akan tetapi yang kami inginkan adalah darah-darah kalian, karena kami adalah kaum yang meminum darah, dan kami mendengar tidak ada darah yang lebih lezat daripada darahnya orang-orang Romawi. Bayangkan, Fahan langsung kena mental, kembali takut. Oh, ini orang udah siap mau nebas kami, mengucurkan darah kami untuk diminum. Dan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang sebagaimana digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq maupun Khalid ibn Walid, qaumun ahrasu 'alal maut kama harasal kufar 'alal hayat au asyaddu min hirsil kufar 'alal hayat. Kaum yang lebih mencintai, yang lebih semangat untuk mati daripada orang-orang kafir ini mencintai kehidupan. Inilah gambaran dari pasukan kaum muslimin. Ibadi fillah azza wa iyyakum. Setelah beberapa kejadian-kejadian tersebut, diskusi antara Khalid dengan George maupun Khalid dengan Bahan dan beberapa kejadian yang lainnya, kemudian pasukan kaum muslimin bersiap melawan pasukan orang-orang Romawi.
Khalid ibn al-Walid berserta dengan para sahabat-sahabat yang lainnya kemudian menyulutkan api semangat di sanubari pasukan kaum muslimin. Khalid ibn al-Walid menyemangati pasukan kaum muslimin dan memerintahkan sahabat-sahabat yang lainnya untuk mengingatkan pasukan kaum muslimin dengan pahala, dengan janji kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Di antaranya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau membacakan ayat-ayat jihad, terlebih khusus suratul Anfal, surat yang banyak membicarakan tentang jihad. Mu'adz ibn Jabal kemudian membacakan ayat-ayat jihad kepada pasukan kaum muslimin untuk menyulut api semangat mereka. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang sebelum kalian para pemimpin di muka bumi ini. Abu Hurairah mengatakan, sari'u ilal huril aini wa jiwari rabbikum fi jannatin na'im. Bersegeralah kalian menuju bidadari-bidadari dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amr bin al-As, Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat senior yang lainnya memberikan nasihat dan semangat untuk pasukan kaum muslimin menuju medan pertempuran Yarmuk. Setelah itu kemudian perang pun berkecamuk antara 36 atau 40.000 pasukan kaum muslimin melawan 240.000 pasukan, melawan 240.000 pasukan yang secara hitung-hitungan manusia tidak sebanding, 1 berbanding 6. Akan tetapi pasukan kaum muslimin dengan kesabaran, dengan kekuatan dan keyakinan iman mereka kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun dengan gigih berani melawan pasukan orang-orang Romawi. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Pasukan kaum muslimin di sebelah kanan mereka berisi kabilah-kabilah yang berasal dari negeri Yaman. Di antaranya kabilah Azd, kabilah Mudhij, Hadramaut, Khawlan. Dan pasukan kaum muslimin yang berada di sebelah kanan dipimpin oleh Amr bin al-As dan juga Syurahbil bin Hasanah. Mereka mendapati perlawanan yang begitu sengit dari orang-orang Romawi dan mereka mendapati kesulitan sampai-sampai pasukan orang-orang Romawi hampir-hampir saja berhasil menembus pertahanan sebelah kanan sampai menuju ke jantung pertahanan pasukan. Akan tetapi kemudian majulah salah seorang panglima kaum muslimin, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah menyerukan dengan mengatakan, qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatin wa afirru minkumul yaum. Aku telah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak pertempuran. Apakah pantas aku kabur dari kalian? Aku lari dari kalian saat ini? Kemudian beliau mengatakan, man yubayi'uni 'alal maut. Siapa yang berani mengambil janji setia kepadaku untuk mati? Kata Ikrimah, bayangkan Ikrimah untuk menebus dosa-dosa yang dahulu pernah beliau lakukan, memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di sisi orang-orang kafir. Saat ini beliau adalah salah satu panglima yang memimpin pasukan kaum muslimin berjihad melawan orang-orang kafir. Ikrimah mengatakan, man yubayi'uni 'alal maut. Siapa yang mau mengambil janji setia untuk mati bersamaku? Maka kemudian
paman beliau Al-Harith bin Hisham, sahabat yang lainnya Dirar ibn al-Azwar, dan 400 sahabat lainnya menuju ke sisi Ikrimah untuk perang habis-habisan, perang mati-matian. Mereka pun maju tanpa rasa takut sedikit pun, memporak-porandakan barisan pasukan Romawi. Ikrimah, Al-Harith bin Hisham, Dirar ibn al-Azwar bersama dengan 400 pasukan maju menembus jantung pertahanan orang-orang Romawi, sampai kemudian Ikrimah pun mati syahid. Ikrimah pun mati syahid. Begitu pula Dirar ibn al-Azwar dan Al-Harith bin Hisham. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ada 3 sahabat Nabi SAW pada saat perang Yarmuk yang terluka parah. Kemudian salah seorang di antara mereka didatangi oleh sahabat yang mendapati mereka masih hidup, kemudian ingin memberikan air, akan tetapi melihat saudaranya, melihat kawannya yang lain, menurut dia lebih membutuhkan air tersebut, maka ia kemudian mengatakan, berikan air ini untuk saudaraku yang di sebelah sana. Kemudian saudaranya tersebut yang kedua, orang yang kedua, tatkala diberikan air, ia pun melihat saudaranya yang lain lebih membutuhkan air. Jangan, berikan kepada saudaraku yang lain itu, karena ia lebih membutuhkan air. Orang yang ketiga kembali menunjukkan kepada orang yang pertama, jangan berikan kepada saya, berikan kepada dia, karena dia lebih membutuhkan air. Dan begitu sampai ketiganya semuanya mati syahid di medan pertempuran tersebut. Inilah sifat mulia yang dimiliki oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah orang-orang yang mengedepankan orang lain, mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun sesungguhnya mereka di dalam kesulitan. Meskipun mereka begitu sulit, akan tetapi mereka lebih mengedepankan orang lain. Habibati fillah azza wa iyyakum. Adapun di sebelah kiri, pasukan kaum muslimin yang berada di sebelah kiri pun mengalami kesulitan. Mereka dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan dan juga Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Sampai kemudian di antara pasukan kaum muslimin ada dari mereka yang mundur ke belakang. Dan Khalid ibn al-Walid, beliau menjadikan pasukan yang berada di belakang di bawah kepemimpinan Sa'id ibn Zaid, yang memimpin pasukan-pasukan yang diantaranya terdiri dari para perempuan-perempuan. Apa yang mereka lakukan? Membantu perbekalan pasukan, dan kalau ada pasukan dari kaum muslimin yang mundur, mereka akan menyemangati mereka. Perempuan-perempuan ini akan memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin yang mundur. Benar, tatkala ada dari pasukan kaum muslimin yang mundur, yang mulai mundur, dilempari batu dan kayu oleh para perempuan-perempuan yang ikut berjihad tersebut, dan diberikan semangat perkataan-perkataan yang dapat membangkitkan kembali semangat mereka, sehingga mereka kemudian maju kembali untuk memerangi orang-orang Romawi. Di antara sikap kepahlawanan yang ada pada saat perang Yarmuk adalah sikap yang ditunjukkan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam, di mana Az-Zubair pada saat itu membawa putranya yang masih kecil. Bayangkan, mau perang bawa anak, bawa putranya. Mungkin kalau saat ini kita saat kecil misalnya dibawa bapak ke tempat kerja, dibawa bapak jalan-jalan kemana. Ini putra Zubair yang bernama Abdullah bin Zubair, dibawa ayahnya ke medan pertempuran. Bayangkan, lihat perang live, langsung. Bukan di film-film, bukan di TV, bukan di bioskop, langsung
lihat peperangan Abdullah bin Zubair saat masih kecil. Dan beliau menceritakan, aku melihat ayahku berperang tanpa gentar, tanpa memperdulikan, menutup mata, tanpa memperdulikan musuh, menyerang musuh, sampai-sampai beliau dari barisan kaum muslimin maju terus melawan orang-orang Romawi sampai tembus, sampai habis. Waduh, sudah habis ini pasukannya. Balik lagi, perang sampai ketemu kaum muslimin lagi, bolak-balik mondar-mandir sampai 3 kali tanpa takut melawan pasukan Romawi. Dari barisan kaum muslimin sampai ujung barisan Romawi, balik lagi sampai ketemu kaum muslimin, balik lagi ke sana, balik lagi. Az-Zubair Ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Dan pada akhirnya pertempuran pun berhasil dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Pertempuran berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Bayangkan 36 atau 40.000 melawan 240.000, menang yang 36.000. Menang yang 36.000. Ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, karena mereka berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang tertinggi dan untuk memerangi kekufuran. Hibati fil azza wa iyyakum. Setelah pertempuran Yarmuk tersebut usai, barulah kemudian Abu Ubaidah ingin memberitahukan kepada Khalid tentang surat yang dikirimkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab perihal penanggalan beliau dari kepemimpinan pasukan kaum muslimin di wilayah Syam dan pengangkatan Abu Ubaidah. Akan tetapi Abu Ubaidah belum sempat memberitahukan kepada Khalid. Khalid sudah terlebih dahulu tahu dari orang lain. Khalid sudah terlebih dahulu tahu dari orang lain. Maka Khalid kemudian mendatangi Abu Ubaidah. Khalid yang mendatangi Abu Ubaidah. Kata Khalid, "Waihak, lima tukhfi khitab Amiril Mukminin fi azli wa fi tansibika au fi tawallika." Kata Khalid, celaka kamu wahai Abu Ubaidah, kenapa kamu menyembunyikan surat dari Amiril Mukminin tentang penanggalanku dan penunjukanmu? Maka kata Abu Ubaidah, waihak ya Khalid, walima ta'lamu min ghairi. Kamu juga celaka Khalid, bagaimana bisa kamu kok tahu dari orang lain, tidak aku yang memberitahukan langsung kepadamu? Maka kemudian Abu Ubaidah pun menyampaikan surat dari Khalifah, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang penanggalan Khalid ibn Walid yang digantikan oleh Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah kemudian mengatakan kepada Khalid, "Wama sultanud dunya urid, wama lid dunya a'mal." Aku tidaklah menginginkan kepemimpinan dunia, dan aku tidak pula beramal untuk dunia. Buktinya Abu Ubaidah tidak bersikukuh untuk menjadi pemimpin seketika langsung saat mendapatkan surat dari Umar bin Khattab. Akan tetapi beliau menunggu sampai perang usai, barulah kemudian akan memberitahukan. Itu pun Khalid yang terlebih dahulu mendatangi Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaidah yang kemudian mendatangi Khalid. Nih lihat, Khalifah nyuruh saya yang jadi pemimpin, kamu turun. Enggak, Khalid yang terlebih dahulu mendatangi Abu Ubaidah. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, wa inna ma tara sayasiru ila zawalin wa inqita'. Karena dunia ini seperti yang kamu lihat, ujungnya
adalah kehancuran dan akan terputus dan hancur. Wa innama nahnu akhwan wa quwamun bi amrillahi azza wa jal. Akan tetapi kita berdua itu bersaudara, dan kita berdua adalah orang yang berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Abu Ubaidah mengatakan kepada Khalid, tidak masalah siapa yang menjadi pemimpin, apakah saya ataukah kamu yang menjadi pemimpin, karena kita sama-sama orang yang menginginkan kejayaan agama Islam, bukan yang menginginkan kepemimpinan dunia ini, kata Abu Ubaidah. Akan tetapi Khalid bersikukuh, karena ini adalah perintah dari Amirul Mukminin, kamulah yang seharusnya menjadi panglima tertinggi, menjadi pemimpin tertinggi untuk pasukan kaum muslimin di wilayah Syam. Dan Khalid enggan untuk tetap berada pada kepemimpinan beliau. Lihat, Khalid yang lapang dada untuk turun. Abu Ubaidah mengatakan tidak masalah siapa yang menjadi pemimpin, saya maupun kamu sama saja, karena kita sama-sama orang yang menginginkan tegaknya agama Allah, bukan orang yang haus akan kepemimpinan. Akan tetapi Khalid yang bersikukuh, karena ini adalah perintah dari Amirul Mukminin, maka saya harus turun, kamu yang harus menjadi pemimpin. Bukan kemudian ngeyel, loh saya yang lebih pantas, saya yang sudah berhasil memimpin pembebasan Busra, peperangan Ajnadin, bahkan Yarmuk. Tidak, Khalid tidak mengatakan demikian. Khalid dengan lapang dada, beliau turun dengan sendirinya dari kepemimpinan dan mempersilakan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah untuk memimpin pasukan kaum muslimin di wilayah Syam. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Setelah peperangan Yarmuk, kepemimpinan kaum muslimin kemudian berada di bawah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Dan setelah peperangan Yarmuk, orang-orang Romawi menjadi takut setakut-takutnya untuk melawan pasukan kaum muslimin, sehingga kemudian kaum muslimin dengan mudah membebaskan negeri-negeri di sekitar Yarmuk, negeri-negeri di sekitar Yarmuk. Kaum muslimin kemudian membebaskan negeri-negeri Damaskus dan kota-kota lainnya di wilayah Suriah, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kekalahan orang-orang Romawi di Yarmuk kemudian sampai ke telinga pemimpin mereka, Kaisar Heraklius. Tatkala mendengar kekalahan dari pasukannya, Heraklius kemudian mengatakan kepada mereka, mengatakan kepada sisa-sisa pasukan yang berhasil lari ke wilayah ibu kota kekaisaran Romawi di daerah Antakya. Heraklius mengatakan, "Wailakum akhbiruni an haula'il qaumil ladzina yuqatilunakum alaisu basyaran mithlakum." Coba beritahukan kepada saya orang-orang yang berperang melawan kalian, bukankah mereka manusia seperti kalian? Kata Heraklius. Kata mereka, bala, ya, mereka manusia seperti kami. Heraklius pun bertanya, bukankah jumlah kalian lebih banyak dan jumlah kalian lebih sedikit? Kata mereka, iya, mereka lebih sedikit dan kami lebih banyak. Maka Heraklius mengatakan, fama balukum tanhazimun, kok bisa-bisanya kalian sampai kalah melawan mereka, padahal jumlah kalian lebih banyak, jumlah mereka lebih sedikit, dan kalian sama-sama manusia, sama seperti mereka. Maka para pembesar mereka, orang-orang berilmu di antara mereka mengatakan, sebab dari kekalahan kita adalah min ajli annahum yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar wa yufuna bil ahd wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yatanasafuna bainahum. Kekalahan kita dikarenakan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat malam, berpuasa di siang hari, mereka senantiasa menepati janji,
menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan berlaku adil di antara mereka. Nahnu wa min ajli anna nashrabul khamr wa nazni wa narkabul haram wa nanqudul ahad wa naghdab wa nadhlim wa na'muru bis sukht wa nanha amma yurdillah wa nufsid fil ard. Adapun kami, kata mereka, kami adalah orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang berzina, orang-orang yang melakukan hal-hal haram, orang-orang yang mengkhianati janji, orang-orang yang suka marah, suka berbuat zalim, suka menyuruh kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah dan mencegah dari hal-hal yang diridai oleh Allah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Heraklius pun kemudian mengatakan, anta sadaqtani, benar yang kamu katakan, kamu jujur, benar yang kamu katakan kepadaku, bahwa sebab dari kekalahan pasukan Romawi dan kemenangan kaum muslimin adalah karena kaum muslimin berperang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berperang untuk membela kebenaran. Adapun orang-orang Romawi, mereka berperang untuk kesyirikan dan kemungkaran-kemungkaran mereka. Inilah akhir dari perang Yarmuk yang berujung kemenangan untuk pasukan kaum muslimin dan kekalahan untuk pasukan orang-orang Romawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mendengarkan perkataan, mendengarkan nasihat dan mengambil yang terbaik dari perkataan maupun nasihat yang kita dengar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak letih dalam membela Islam, mengikuti jalannya mereka para pejuang-pejuang Islam yang tidak gentar dalam melawan kemungkaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama mereka orang-orang yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafu فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.